Welcome to Berdikari Property Channel, saya Fanny Vanessa. Sekarang saya lagi ada di rumah BSD rasa rumah Twilight. Wah, penasaran banget kan? Kayak apa dalam rumahnya? Ini cuma 9 eman aja tapi semewah ini. Jadi nonton videonya sampai habis ya guys. Nah, sebelum kita ke dalam rumahnya, ada 3 alasan kenapa kalian tuh wajib banget nonton video ini. Karena pertama, rumah ini tuh unik sekali karena ini tuh brand new house, bener-bener dibangun pakai hati dari kaveling kosong. Tadinya owner itu pengen tinggal di sini, namun karena satu dan lain hal dia nggak jadi. Jadi bener-bener udah high spec, high quality seperti rumah sendiri. Yang kedua, karena konsep rumah ini itu sangat unik, minimalis tapi konsep Twilight. Penasaran banget kayak gimana? Nanti aku bakal spill juga kenapa. Dan ketiga, rumah ini cocok banget buat kalian yang cari hunian mewah, siap huni, dan gak mau repot-repot. Karena semua udah full furnished, interior juga ready, dan apa yang kalian lihat itu kalian akan dapatkan. Jadi without further ado, kita bakalan lihat dalamnya yuk. Nah, konsep rumah ini berbeda dengan rumah minimalis lainnya. Walaupun desainnya tetap minimalis, tapi kalau minimalis lainnya kan biasanya hitam dan putih. Nah, kalau rumah ini itu adalah perpaduan antara grey dan juga cream. Jadi mirip sekali sama rumah-rumah di film Twilight. Nah, sekarang aku bakal jelasin belakangnya. Jadi di belakang aku ini, warna bright cream ini sebenarnya bukan tembok. Ini adalah dari granite tiles. Jadi benar-benar memberikan kesannya tuh rumahnya elegan dan mewah. Dan gak hanya itu, di samping kanan ini adalah wallnya itu dark grey dan juga ada jendela yang warnanya itu hitam ya. Jadi warna hitam dark ini memberikan kesan rumahnya itu hangat dan juga elegan ya. Dan gak hanya itu, ada satu lagi di samping kanan itu ada panel kayu-kayu sehingga memberikan unsur wooden sehingga rumahnya tuh hangat kesannya. Nah, untuk masuk rumah ini juga ada 2 akses. Pertama, akses dari pintu utama, dan juga di sebelah kiri ada akses dari service area khusus buat ART atau driver ya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini adalah area carportnya. Carportnya ini muat sampai 3 mobil, sangat luas. Jadi nggak perlu takut untuk berebutan parkir sama tetangga. Nah, carportnya ini juga udah dilengkapi dengan kanopi yang kokoh banget. Ini udah menggunakan WF350 yang paling kokoh, the high grade dan juga high quality. Nah, untuk kanopinya sendiri di tengah-tengah itu ada skylight kanopinya, ada 2 jendela sehingga kalau misalnya siang, sore, dan malam itu nggak perlu pakai lampu pun cukup udah terang ya dengan adanya sinar matahari yang bisa see through. Sebelum masuk ke pintu utama, tadi aku naik tangga dulu. Tangganya itu small steps banget, gak tinggi-tinggi amat. Dan sampingnya nih udah ada railing yang dilengkapi sama tempered glass. Bener-bener kesannya belum masuk aja tuh elegan banget ya rumahnya. Pintu utama dari rumah ini tidak menghadap ke jalan langsung, tapi menghadapnya itu ke taman. Nah, dengan begini, owner ketika keluar masuk itu nyaman banget ya, privasinya terjaga, nggak diliatin sama lalu lalang depan, tapi bisa langsung mendapatkan view taman. Nah, ngomong-ngomong soal taman, sebenarnya rumah ini luasnya 13x17, cuma nyampe sini aja. Nah, taman ini itu sebenarnya adalah fasilitas umum yang dikasih developer, tapi bisa dipakai oleh rumah ini juga. Jadi kurang lebih beli tanah 13x17, kalian bisa dapat free taman seluas 100 meteran nih. Dan aku suka banget dengan adanya gazebo ini. Baik lagi kayak di film Twilight, kalian bisa nongkrong di sini, bisa having breakfast pagi-pagi di sini sambil menikmati taman-taman, atau evening tea juga bisa di sini, atau malam-malam buat barbecue juga asik banget di sini. Gimana? Luarnya udah seru banget dan enak banget kan tinggal di sini kayak tinggal di villa. Sekarang kita bakal reveal dalamnya yuk. Sebelum masuk pintu utama, di luar sini ada teras sedikit, bisa untuk duduk-duduk dan taruh tempat untuk sepatu atau taruh meja, bisa banget di sini.
Nah, first impression dari luxury homes itu adalah dari pintunya dulu nih. Seperti yang kita lihat, pintunya nih kokoh, tinggi, solid wood, dark grey, udah bener-bener mewah dan eksklusif. Nah, smart door lock ini dari Dexon, dan kalau misalnya ada tamu di depan, kita nggak perlu ngintip-ngintip ke depan, nggak perlu tanya ini siapa, karena kita bisa melihat dari screen ini nih. Kita juga nggak perlu takut untuk lupa bawa kunci karena bisa melalui fingerprint atau digital card aja. Begitu masuk, ini adalah foyer-nya. Nah, begitu masuk aja nih tamu bisa merasakan bahwa rumahnya ini benar-benar warm, hangat, dan elegan ya. Karena kanan kirinya itu sudah dilengkapi dengan panel dan ada list gold-nya yang memberikan kesan rumahnya itu kesannya mahal ya. Jadi kalau kalian biasa beli rumah yang baru jadi, mungkin kalian harus tambahin wallpaper dan panel sendiri. Nah, kalau ini nggak usah repot-repot karena interior juga termasuk. Kalian akan dapatkan panel seperti ini persis ya. Dan foyer-nya ini udah ada switch-nya. Ini semua dari Panasonic yang warnanya black. Jadi kesannya tuh tegas rumahnya. Nah, di depan sini juga ini udah ada interior dan lampu yang cantik banget untuk bisa menyambut tamu. Dan di sebelah kiri ini ada jendela yang cukup besar. Jendelanya ini yang tadi kita lihat dari depan, dimana jendelanya ini kelihatannya dari depan itu adalah hitam, nggak kelihatan nembus pandang ke dalam, tapi dari dalam kita bisa melihat keluar. Jendela juga udah dilengkapi dengan curtain, yang curtainnya ini juga unik banget karena campuran transparan dan juga warna grey yang bisa di rolling. Oke, enough about the foyer. Sekarang kita masuk ke main room-nya. Ini dia living room-nya. Ini my favorite part of the house. Karena di living room ini, kalian benar-benar bisa merasakan rumahnya itu tuh adem banget, enak banget, mewah, dan bisa untuk kumpul-kumpul seluruh family members di sini. Oke, satu-satu ya. Jadi pertama yang aku suka itu adalah ceilingnya. Ceilingnya ini adalah 8 meter, super mewah, super tinggi. Even chandelier-nya ini, lampu gantungnya, ini kalian sudah bisa dapat juga. Jadi kalau kalian biasa ngikutin review untuk rumah-rumah aku, ini aku baru aja nge-review rumah 20M, persis kayak gini juga ceilingnya. Hayo, siapa yang tahu komen di bawah ya. Tapi dengan rumah ini kalian bisa dapetin 9M, tapi bener-bener mirip sama yang rumah 20M lagi viral itu. Dan juga ini semua yang kalian lihat itu kalian akan dapatkan ya, mulai dari sofa bisa untuk 5 seats, terus ada coffee table ini juga dapat juga, karpet dapat, dan di sebelah kanan ini semuanya juga sudah dapat ya, kabinet-kabinet untuk taruh-taruh barang-barang ataupun pajangan vas-vas. Dan di sini tuh ada rak untuk TV-nya. Ini nanti TV-nya akan dikasih juga 65 inch, super gede, super mewah. Dan di atas TV ini kesannya kayak marble ya. Tapi sebenarnya ini adalah yang versi quadra ya, dark quadra. Bener-bener memberikan kesan rumahnya tuh mewah, elegan, luxury. Nah, di belakang sini ini ada kabinet atas sama bawah. Ini bisa untuk taruh-taruh barang. Tapi kesannya ini bukan hanya kayak lemari ya, tapi ini udah dilengkapi dengan LED stripe lights juga, sehingga kesannya ini cantik sekali ya. Ini bisa dibuka, super banyak laci-lacinya, ada sekitar 4 rows. Jadi benar-benar compact banget ya rumahnya. Dan gak ketinggalan yang bikin aku jatuh cinta banget sama living room ini adalah curtains-nya ini super tall, tinggi banget, dan bisa dibuka dengan only one touch dari sini. Kita buka ya. Cuma tinggal dipencet aja, bisa kebuka. Dan view-nya ini bener-bener super healing banget, langsung ke taman yang tadi ini. Nah, antara living room dan dining room itu nggak ada sekat. Jadi kesannya layoutnya ini bener-bener spacious dan lega. Nah, untuk dining room-nya ini muat untuk dining table sekitar 6 orang. Jadi cocok banget untuk keluarga besar. Dan di belakang saya, kitchen set-nya itu apa yang kalian lihat, ini kalian bakalan dapetin. Jadi nggak perlu repot-repot untuk built-in kitchen set lagi ya. Kita review satu-satu ya. Pertama ada microwave dan juga oven yang udah built-in. Dan ini merek yang bagus sekali, Havel. Nah, di sebelah kanan ini ada sink. Sinknya ini juga sudah ada, termasuk juga di bawah-bawah
Ini juga sudah termasuk semua kabinetnya. Bahkan kabinetnya tuh lengkap banget, sampai ada tempat-tempat seperti utensil seperti ini. Udah bener-bener dipikirin selayaknya bener-bener ownernya nih pengen tinggal di sini ya. Begitu juga dengan kabinet yang atas, ini semua juga sudah dapat dan bisa untuk taruh berbagai barang-barang ya. Nah, khusus di sini, ini top table-nya juga kelihatannya tuh mewah banget dan matching banget sama warna kitchen set-nya, yaitu adalah dark grey. Tapi untuk masak itu lebih disaranin di wet kitchen, karena di sini lebih ke yang preparation dan yang lebih light aja ya preparationnya. Nah, di sebelah sini ini udah ada kulkas dari Gea, ini juga sudah termasuk. Dan kita ke paling akhir, ini adalah kabinet kaca-kaca, ini juga sudah termasuk. Ini benar-benar unik dan elegan sekali karena ini modelnya tuh transparan dan sudah ada LED light-nya juga. Jadi cocok banget buat kalian yang suka koleksi vas-vas atau piring-piring cantik, terus cup-cup teh yang cantik-cantik tuh, terutama buat ibu-ibu cocok banget untuk di display showcase di sini. Nah, untuk dining room-nya ini kita enak banget karena setiap makan kita bisa melihat view-nya itu langsung ke taman. Dan di sini ini tuh udah ada curtains-nya yang otomatis juga sama seperti di living room. Jadi dengan sentuhan tangan itu kita bisa buka curtains-nya langsung view-nya ke taman. Nah, dining room ini juga ada akses menuju ke taman. Dan yang paling enak lagi ketika kita lagi breakfast, makan malam, atau berkumpul sama keluarga, kita bisa menghirup udara segar dari taman ini. Karena pintunya ini bisa dibuka dan juga sudah dilengkapi dengan kawat nyamuk. Jadi anginnya itu bisa seliweran masuk tanpa kita takut nyamuknya bisa masuk ke dalam. Nah, sekarang kita mau lihat pantry dan juga wet kitchen-nya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini, di sebelah kiri ini ada kaca yang lumayan besar juga. Ini tuh lumayan banget untuk bisa memberikan kesannya rumahnya itu lebih lega ya, bukan tembok tuh tembok gitu. Nah, sekarang kita mau ke wet kitchen-nya. Ini udah pintunya itu transparan juga, jadi kesannya tuh rumahnya lebih lega. Nah, untuk wet kitchen-nya ini juga sudah dilengkapi dengan kitchen set yang udah built-in. Seperti di sebelah kiri, ini ada tempat untuk taruh freezer ataupun kulkas. Begitu juga dengan kabinet-kabinetnya sudah termasuk. Dan cantik sekali karena sudah diinstal sama LED lights juga ya. Jadi benar-benar modern dan minimalis. Nah, untuk top table-nya ini juga dari granit. Ini yang warnanya itu terang ya. Ini cocok banget ruangan wet kitchen ini untuk masak-masak yang beraroma ya. Bikin ikan goreng, sambal-sambal cocok banget di sini karena ini bisa diinstal untuk kompor juga. Kalau mau pasang exhaust juga bisa di sini, tapi kalau nggak mau pasang exhaust juga tetap nggak apa-apa karena ada void di samping kiri ini. Jadi udara tuh bisa mengalir ya. Nah, bawahnya sini juga sudah lengkap banget. Ini tempat-tempat untuk utensil, untuk meja-meja, untuk plates, untuk pisau-pisau, semua tuh bisa di sini ya. Nah, panjang banget ya kitchen set di wet kitchen ini, sampai aku tuh lupa di sebelah kanan ini tadi tuh belum review, ini ada satu tempat untuk gudang, tapi gudangnya bukan cuma kosongan. Lihat nih, gudangnya ini juga sudah ada lemari-lemari kabinetnya. Ini bisa digunakan untuk gudang-gudang koper sehingga nggak berantakan, atau kalian yang punya barang-barang yang udah nggak kepake, jas-jas, mantel-mantel musim dingin, itu bisa banget taruh di sini. Sekarang kita mau ke service area. Nah, ini ada kiri sama ke kanan. Kita pertama ya ke kiri dulu. Jadi ini adalah area void-nya. Ini bisa digunakan untuk jemur baju karena dapat pencahayaan terang matahari, dan juga ini berseliweran, bisa untuk hanging-hangingnya baju di sini. Di sini udah ada monkey ladder-nya. Ini bisa naik untuk perbaikin AC ataupun toren. Depan saya ini ada kamar ART dan juga kamar mandi ART di sini, dan kamar ART-nya di sini. Sekarang kita mau ke gudang satu lagi dan juga ke luar. Nah, persis di bawah tangga ini bisa dijadikan gudang, tinggal dikasih bukaan aja atau taruh-taruh barang seperti kampel, tangga, atau peralatan mobil, bisa banget di sini. Nah, sekarang aku turun tangga, ini ada small steps juga. Ini adalah akses yang tadi nih dari pintu depan. Jadi kan masuk
ataupun bisa juga lewat pintu ini ke service area. Jadi ini cocok banget akses terpisah untuk para ART ataupun driver. Jadi misalnya habis dari pasar atau dari luar, itu nggak mau masuk dari pintu utama tanpa mengganggu tamu, itu bisa banget lewat sini. Dan enak sekali karena pintunya ini didesain sedemikian rupa biar bisa memaintain minimalis konsep ya. Jadi depannya itu tuh udah ada kisi-kisinya sehingga kalau orang masuk itu nggak kelihatan dari depan. Nah, di lantai 1 juga sudah ada satu powder room dan juga satu kamar bisa buat orang tua ataupun guest. Sekarang kita lihat ke powder room dulu yuk. Nah, powder room ini sudah dilengkapi dengan closet dari Toto dan juga wastafel dari Toto. Untuk cermin dan vanity bawahnya ini juga semua sudah termasuk. Tapi untuk powder room ini tidak bisa untuk mandi ya, karena ini bisa digunain untuk tamu aja, supaya tamu kalau datang mau buang air kecil atau buang air besar itu nggak perlu minjem dari kamar mandi di lantai 1 master bedroom ini. Sekarang kita mau ke junior master bedroom yang ngomongnya ya, karena master bedroomnya nanti di atas. Nah, kamar di lantai 1 ini cocok sekali buat kalian yang ada orang tua di rumah sehingga nggak perlu naik tangga ke lantai 2. Ataupun kalau ada guest yang stay over itu bisa menggunakan kamar ini. Dan semua yang kalian lihat di sini, ini kalian akan dapatkan mulai dari wall interiornya ini bukan tembok plain, tapi ini sudah ada panel interiornya. Jadi memberikan kesan bahwa rumahnya ini, kamarnya ini tuh warm, enak banget. Dan untuk plafonnya ini juga sudah downlight, ini dapat seperti ini persis. Berikut dengan furnitures-nya, mulai dari pertama ini ada meja untuk makeup, berikut dengan shelf-nya di sini untuk tempat perfume atau tempat kosmetik. Kebetulan untuk ininya juga sudah dapat, ini lemari ya, tapi lemarinya ini benar-benar minimalis ya. Jadi bukan lemari yang hanya closed door aja, tapi ini looks-nya tuh transparent, kaca-kaca, bener-bener cantik sekali. Nah, even wardrobe-nya ini itu sangat elegan banget dan modern ya. Jadi ketika dibuka, ini LED light-nya itu sudah ada built-in di lemari ini. Nah, di sebelah kiri ini muat untuk king size bed. Ini dari King Coil, ini pun sudah dapat. Berikut juga dengan lantai bawah, ini adalah laminated vinyl yang SPC. Jadi ketika kita nggak pakai sendal di dalam kamar itu nggak dingin. Nah, untuk kamar ini juga sudah dilengkapi dengan AC dari Daikin, dan bahkan semua kamar itu udah ada AC-nya ya. Jadi total itu ada 7 AC di dalam rumah ini. Nah, ketika tidur itu bisa nonton TV juga. Ini udah ada tempat untuk taruh TV-nya, tapi TV-nya nanti kalian tambahin sendiri ya. Nah, kalian pasti banyak yang nggak percaya bahwa kamar ini sebenarnya itu ada kamar mandinya. Tapi kamar mandinya ini lucu sekali karena di camouflage dengan interior panel yang mirip dengan tembok kanan kiri. Mandinya. Nah, kamar mandi ini juga cukup lega. Ada shower screen-nya sudah termasuk, shower dari Toto, kemudian untuk closet dari Toto, dan juga wastafel. Nah, sekarang kita mau ke lantai 2, tapi sebelum ke lantai 2, ini bener-bener aku amazed banget, karena baru mau naik tangga aja, udah kayak tangga di hotel-hotel bintang 5. Jadi kanannya ini udah ada railing, tiernya ini bener-bener mewah banget, udah dikasih tempered glass-nya. Jadi kesannya tuh lebih lega ya tangganya. Dan di sebelah kiri, ini juga bukan hanya tembok biasa, tapi sudah didekor dengan interior dimana udah ada LED stripe-nya juga. Jadi kalau malam, kalau ini dinyalain itu tuh cantik dan megah banget ya, kayak di hotel-hotel bintang 5. Sekarang kita mau ke atas, yuk lihat. Wah, naik tangga aja udah amazed banget dengan kemewahan rumah ini. Di lantai 2 itu ada 3 kamar tidur, ada 2 kamar anak, dan juga 1 master bedroom. Tapi sebelum ke satu-satu kamar, nah di sini tuh ada ruangan space. Ini bisa untuk duduk-duduk dulu nih, kumpul-kumpul, curhat dulu sebelum
menyendiri di kamar masing-masing. Oh ya, tadi kan aku sempat bilang bahwa rumah ini tuh tadinya ownernya tuh mau tinggalin di sini. Jadi bener-bener udah dibikin high spec, high quality. Contohnya apa? Mulai dari lantainya, ini udah menggunakan granit yang paling lebar. Ini tuh yang 1 meter kali 1 meter, jadi kesannya wow, megah banget. Dan untuk bangunannya juga, pondasinya tuh udah tiang pancang dan dindingnya ini udah bata merah. Jadi bener-bener bukan kayak bangunan massal ya, tapi ini bener-bener eksklusif, kokoh, high spec dan high quality. Nah, di sini ini udah ada railing juga dengan tempered glass di mana kita bisa melihat apa yang terjadi di lantai 1 ini dan bisa melihat view ke taman juga. Asik banget kan? Terus karena ini high ceiling, jadi udaranya tuh semeliwir, enak banget. Dan sekarang kita mau ke kamar anak yang pertama dulu. Yuk. Wah, kalau anak-anak tinggal di sini pasti betah banget. Ini kamarnya gede banget, 6 kali 5. Ini lebih besar dibandingin kamar yang satu lagi. Muat banget untuk taruh meja belajar, sofa, bednya. Oh iya, ini sebenarnya ada 2 opsi. Bisa full furnish, nanti didesain seperti gambarnya nanti aku kasih, ataupun kosongan kayak gini sehingga anak-anak bisa desain sendiri. Itu bisa banget ya. Dengan perbedaan harga kisaran 500 jutaan. Nah, aku suka banget kamar anaknya ini karena gak pengap sama sekali. Pertama, udah high ceiling, udah ada drop down ceilingnya. Kemudian ada bukaan sliding door menuju ke balcony. Dan balcony-nya ini bukan sedikit ya, bukan sempit. Tapi, yuk kita lihat yuk balcony-nya di sini. Nah, balcony-nya ini itu ada bukaan nembus ke depan. Jadi konsepnya ini seperti outdoor balcony di lantai 2 ya, dimana kita bisa taruh untuk meja-meja santai atau payung-payung di sini juga bisa. Jadi bisa baca buku sambil menikmati udara segarnya BSD ini. Nah, di setiap kamar itu sudah ada kamar mandi dalamnya. Jadi nyaman banget, privacy untuk para anak dan juga para orang tua. Yang di sini ini juga sudah dapat semuanya, mulai dari wastafel-nya, mulai dari closet-nya, dan udah ada shower screen yang bukan cuma 1 screen tapi ini tertutup ya. Jadi ensure bahwa nanti gak bakalan becek ya. Sekarang kita mau kamar anak yang kedua. Nah, untuk kamar anak kedua ini lebih kecil dibanding kamar anak yang pertama. Ini luasnya 4 kali 5 meter dan sudah ada kamar mandi dalam juga yang sudah dilengkapi semua sanitary. Nah, khusus untuk kamar kedua ini, pencahayaan mataharinya bener-bener banyak banget. Bisa dari sisi sini yang menghadap ke taman, dan juga satu sisi ini yang menghadap ke depan jalanan. Nah, tapi nggak perlu worry terganggu privasinya karena semua kaca ini sudah dilengkapi dengan UV light. Jadi dari depan itu terlihatnya tuh gelap, tapi kita dari dalam itu see-through, ini bener-bener transparent ya. Nah, khusus untuk yang sini sebelah kanan ini sliding glassnya, semua kusennya ini tuh dari UPVC. Jadi bener-bener yang material udah high quality. Dan yang ini sliding doornya ini bisa dibuka. Kita ada balkoninya sedikit, tapi balkoninya ini tidak sama dengan yang kamar satunya. Kalau yang kamar satunya balkoninya itu bisa nembus ke tengah-tengah, outdoor balkoni yang tengah-tengah. Kalau yang ini hanya outdoor balkoni sedikit saja. Kita mau reveal kamar paling besar di rumah ini. Nah, khusus untuk master bedroom ini udah ada smart door lock-nya ya dari Dexon. Bisa pakai digital card juga. Nah, ini kamarnya enak banget dari ujung sampai ujung, super duper lega. Di paling ujung sini ini ada jendelanya yang besar sekali dan view-nya itu langsung ke taman dan bisa lihat view jalanan juga. Tapi nggak perlu takut terganggu privasinya karena jendelanya itu sudah ada UV light-nya, jadi kesannya itu dari luar kelihatannya tuh hitam, kelihatannya dark ya, tapi kalau dari dalam kita bisa melihat semua pemandangan di sana. Nah, ini besar banget, sudah ada drop down ceiling juga, bisa muat untuk king size bed, masih bisa untuk ruang kerja juga di sebelah sana ataupun sofa-sofa duduk. Sebenarnya desain interior fullnya itu sudah ada, cuma sengaja sama owner memang tidak dipasangin karena biasa untuk kamar-kamar itu customer lebih prefer untuk desain sendiri ya. Tapi kalau mau didesainin pun tetap bisa. Sekarang kita mau lihat yang samping sini.
ini adalah area walk-in closet. Nah, rumah mewah pastinya nggak cocok nih kalau misalnya nggak ada walk-in closetnya. Oleh karena itu, master bedroom ini didesain dengan walk-in closet yang super duper lega. Kita bisa bayangin, ini bisa walk-in closetnya itu bentuknya U ya. Gede banget kan walk-in closetnya. Dan ini nggak kalah gedenya lagi, itu master bedroomnya. Ini adalah kamar mandi utama. Ini yang paling besar di rumah ini. Jadi memang secara size-nya juga semuanya udah lebih lega ya. Seperti wastafel yang dari Toto, ini juga yang bigger size. Tapi kacanya belum dapat. Ini semua udah granit yang warnanya tuh dark grey. Jadi benar-benar memberikan kesannya lebih eksklusif dan mewah. Dan kamar mandi juga dilengkapi dengan 2 jendela sehingga ruangan ini nggak pengap. Ini jendelanya itu langsung ke void yang tadi di lantai 1. Nah, di belakang sini juga closetnya. Ini beda sama yang di bawah karena yang lebih besar ya. Mereknya tapi sama dari Toto juga. Kemudian shower screen-nya juga sudah dapat. Dan untuk showernya juga udah double shower khusus untuk yang master bedroom ini juga dari Toto. Dan yang uniknya lagi adalah untuk tempat sabunnya. Ini desainnya itu sudah ada lampunya, jadi memberikan kesan lebih minimalis dan lebih instagramable. So gimana guys rumahnya? Mewah dan convenient banget kan? Buat kalian yang mendambakan ketenangan di tengah kota, ini cocok banget guys. Jadi jangan sampai kehabisan, siapa cepat dia dapat. Jangan lupa untuk survei, hubungin aku di nomor bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk more property videos, klik follow, like, dan subscribe. So see you guys on the next video. Bye-bye.